Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran ya? Udah kedengaran, Faiz ya? Ya, oke. Kita mulai saja ya. Masih juga banyak ya yang ini ya, sisanya yang belumnya. Kemarin informasi udah hampir dua kelasan ya, tapi nggak ada ya. Coba nanti kita cek di absennya aja nanti. Baik, saya kira kita mulai saja karena saya juga punya acara nanti siang, takut nanti keburu acara ya. Kita mulai saja bahwa untuk semester ini saya mengampu mata kuliah pembangunan pertanian dan pembangunan pertanian ini seperti yang kita tahu bersama SKS-nya tiga gitu ya, dua tatap muka dan satu praktikum. Nah nanti praktikumnya diatur lah gitu ya, apakah mau dalam bentuk tugas ataukah ada praktikum khusus atau juga dari tiap dosen nanti ada penugasan khusus gitu ya. Nah kalau saya gitu ya kemungkinan besar nanti akan ada apa tugas lah ya, tugas individu yang mungkin nanti dalam bentuk pendataan ya, kuesioner yang nanti mungkin juga ada apa respondennya adalah rumah tangga di kota Tasikmalaya gitu ya. Nantilah kita sampaikan lagi. Nah, untuk pengampu mata kuliah ini saya nanti dengan Pak Dr. Hendar, kemudian Dr. Zulfikar dan Pak Perdi ya. Jadi ada empat orang dan masing-masing ini memberikan penjelasan tentang pembangunan pertanian dari berbagai segi, ya. Nah, kemudian pada bagian awal ini saya ingin menjelaskan tentang perspektif pembangunan pertanian. Jadi perspektif pembangunan pertanian itu bisa kita lihat dari pertama social learning process ya, atau proses pembelajaran sosial yang nanti akan disampaikan beberapa pendekatan ya atau model gitu ya. Ada model modernisasi pertaniannya A.T. Moser, kemudian ada model difusi inovasi teknologi gitu ya, model-model input biaya tinggi dan model penerapan inovasi. Nah, di sisi yang lain bahwa kita juga untuk memahami bagaimana proses pembangunan pertanian dengan proses pembangunan ekonominya, maka kita juga akan menyampaikan bahan terkait dengan ekonomi pembangunan ekonomi ya. Jadi kita akan berikan juga teori-teori tentang ekonomi pembangunan gitu ya. Nah, teori ekonomi pembangunan ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan nanti ya. Sebentar. Pertama adalah model the linear stage of growth ya atau the linear stage of growth model. Kemudian kedua model perubahan struktural, ketiga model revolusi ketergantungan internasional dan yang keempat model kontra revolusi neoklasik gitu ya. Nah, itu yang akan saya sampaikan karena saya juga kebagiannya kalau untuk pembangunan pertanian itu 5 kali. Jadi 5 kali nanti pertemuannya nanti oleh teman yang lain ya. Oke, saya kira kita lanjut saja. Bentar, ini bentar, di pull dulu. Yang pertama adalah dari sisi perspektif social learning prosesnya. Jadi menurut apa social learning proses itu secara umum bahwa pembangunan pertanian itu pada intinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Nah, yang saya berikan huruf merahnya ini adalah bagian-bagian yang penting ketika kita membahas tentang pembangunan pertanian. Jadi yang pertama adalah bahwa pembangunan pertanian itu intinya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Kenapa harus ditingkatkan? Karena sampai sekarang kualitas hidup petani itu dalam posisi yang memprihatinkan gitu ya. Padahal beliau-beliau ini para petani kita itu sudah mengorbankan jiwa raganya dan waktunya gitu ya untuk menghasilkan produk-produk pertanian kemudian dikonsumsi oleh semua orang termasuk di sektor perkotaan kan gitu. Tetapi sayangnya bahwa kualitas hidup mereka para petani itu tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda nanti baca-baca atau nanti meneliti tentang pemasaran, ada farmer share. Farmer share itu adalah bagian harga yang diterima oleh petani dari harga yang dibayarkan konsumen. Jadi harga yang dibayarkan konsumen itu dinikmati petani itu rendah gitu ya.
paling banter 25-30% lah gitu ya dari harga akhir di tingkat konsumen. Nah, ini juga memprihatinkan gitu ya. Seperti kita lihat sekarang misalnya kalau apa harga kelapa misalnya gitu ya. Kelapa apalagi sekarang diambil kelapa muda gitu dawegannya kalau Sunda tanya mereka beli dari petaninya berapa ya, dari juragan kelapanya berapa. Rendah sekali, murah sekali. Nah, kalau sampai ke kota kan mereka bisa ya paling paling murah mungkin 9 ribuan ya, apalagi kalau di restoran itu bisa 15-17 ribu. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa memang petani yang melaksanakan budidayanya itu dalam posisi tidak terlalu menikmati gitu ya nilai tambah dari produk yang mereka produksi gitu ya. Nah, itu. Jadi contoh-contohnya. Nah, kemudian yang dicapai melalui strategi investasi. Yang dimaksud investasi di sini adalah bahwa pembangunan pertanian juga memerlukan investasi. Contoh misalnya kalau mau berbudidaya padi sawah gitu ya, sebarang tentu memerlukan pengairan. Pengairan itu kalau tidak ditata juga tidak akan baik. Makanya muncul investasi untuk irigasi misalnya gitu ya. Nah, sementara irigasi yang kita sekarang itu sebagian besar adalah warisan zaman Orde Baru gitu ya, zaman Pak Harto gitu kan. Pak Harto membangun pabrik pupuk, pabrik pestisida, kemudian irigasi dan segala macamnya. Dan yang sekarang itu hanya proses perbaikan, perbaikan. Bahkan mungkin ada beberapa irigasi yang sudah tidak lagi dipakai karena rusak dan tidak diperbaiki. Itu misalnya ya. Investasi, investasi yang lain misalnya infrastruktur, jalan, jembatan gitu kan ya. Jalan jembatan itu investasi. Untuk apa? Kalau hubungannya dengan bidang pembangunan pertanian, jalan jembatan itu akan menghubungkan antara sentra produksi pertanian, khususnya penghasil produk, ke sentra pasarnya kan. Itu. Jadi itu juga sangat penting ya ketika kita bicara tentang pembangunan pertanian. Sebentar ya. Itu ya. Jadi investasi itu bentuknya itu. Jadi bisa apa tadi terkait dengan irigasi, terkait dengan jaringan transportasi dan yang lain-lain banyak sekali gitu ya. Kemudian kebijakan pengembangan profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja pertanian. Nah, produktivitas tenaga kerja pertanian isinya itu masih rendah dibanding dengan produktivitas tenaga kerja di sektor yang lain. Nah, sehingga ini juga harus ditingkatkan terus dan termasuk juga pengembangan profesionalitasnya mereka gitu. Jadi para petani harus ditambah keahliannya, harus ditambah keterampilannya kan gitu supaya mereka lebih profesional. Nah, hanya sayang gitu ya dalam waktu sekarang-sekarang ini ternyata produktivitas kerja pertanian itu memang paling rendah. Gitu. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Kemudian sisi yang lain ada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi. Sarana prasarana ekonomi juga harus harus terus dikembangkan gitu ya, termasuk pasar gitu ya. Kemudian apa lembaga-lembaga yang mendorong gitu ya pemasaran bisa dan yang lain-lain. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan pertanian sangat signifikan diperlukan kan gitu. Karena apa? Karena pertanian tanpa ilmu pengetahuan, tanpa teknologi baru itu juga akan stagnan ya. Tidak bakal ada perkembangan yang signifikan. Sehingga sekali lagi ilmu pengetahuan teknologi itu juga diperlukan proses pembangunan pertanian disertai dengan penataan dan pengembangan kelembagaan pedesaan. Jangan lupa bahwa petani sebagai pelaku utamanya diam di pedesaan. Di pedesaan juga harus ada yang ngatur gitu kan. Nah, yang ngatur itu dalam bentuk kelembagaan. Kelembagaan apa saja? Misalnya ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, ada asosiasi kelompok tani kan gitu ya. Ada kelompok wanita tani, ada BUMDes, mitra yang untuk distribusikan air irigasi dan yang lain-lain. Jadi intinya bahwa pengembangan kelembagaan pedesaan itu sangat penting.
gitu ya. Nah, inilah barangkali para mahasiswa bahwa pembangunan pertanian itu adalah semua upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Caranya gitu, ada investasi, ada kebijakan pengembangan profesionalitas dan profesionalitas pertanian, ada sarana prasarananya, iptek dan kelembagaan. Gitu ya. Nah, saya kira jelas ya. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan pembangunan pertanian, sebarang tentu juga ini adalah proses yang harus melibatkan seluruh stakeholders. Ada petani, ada pelaku lainnya yang bergerak di sektor pertanian, khususnya di agribisnis kan. Ada petani, pedagang pestisida, pedagang pupuk gitu kan. Ada mungkin juga penyuluh pertanian, perguruan tinggi dan yang lain. Pokoknya semua stakeholders itu harus sama bergerak gitu ya untuk mendorong pembangunan pertanian dengan baik gitu ya melalui di sini sebutkan social learning process atau proses pembelajaran sosial. Tujuannya untuk apa? Semua pihak bekerja sama untuk pembangunan pertanian. Pertama adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan cepat. Maksudnya adalah bahwa para petani ini juga harus diberikan apa ya, imbal jasa yang baik gitu ya, imbal jasa yang sesuai. Jadi jangan sampai petani melakukan usaha budidaya di pedesaan begitu ya. Kemudian dengan biaya produksi yang tinggi, tetapi sayangnya ketika dilempar ke pasar harganya rendah gitu ya. Dan itu tidak sebanding dengan apa produk-produk di perkotaan gitu ya, produk industri. Sehingga dalam hal ini petani harus dapat meningkat pendapatannya gitu ya dengan cepat dan salah satunya adalah merubah produk-produk ini dengan pengolahan atau dengan yang lain supaya nilai tambah ekonominya lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau nilai ekonominya lebih tinggi maka harapannya untuk meningkatkan pendapatan petani itu bisa berjalan lebih cepat. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan pangan. Keamanan pangan juga bagian yang penting sekarang karena apa? Ternyata pangan itu tidak seluruhnya aman, gitu ya. Contoh misalnya, kalau dulu ibu-ibu itu, ibu kita, keluarga kita itu kalau beli beras itu kan suka pengen yang putih gitu kan ya. Nah, akibat preferensi konsumen yang seperti itu, sedangkan di pasar itu tidak selalu ada apa produk beras yang putih. Kalau beras yang putih yang bagus itu kan harganya juga mahal kan. Nah, ketika preferensi konsumen pengen yang putih, maka ada beberapa di antara pengusaha rice milling unit ya, penggilingan yang juga nakal gitu kan. Mengantisipasi preferensi konsumen itu, kemudian si berasnya itu di-treatment di rice milling unit, di penggilingan dengan cara memberikan ini apa pemutih misalnya. Pemutih untuk pakaian dipakai dicampur dengan air kemudian digunakan untuk memutihkan beras. Dan akhirnya memang berasnya jadi putih, walaupun itu ditambah dengan pemutih pakaian. Nah, akhirnya jadi putih, dibeli. Itu tidak aman kan pangan seperti itu. Atau mungkin kita pernah juga dengar kasus-kasus misalnya apa ada beras plastik gitu ya. Nah, itu bukti bahwa pangan kita itu juga harus tetap dikawal, gitu, diawasi supaya keamanan pangannya meningkat juga. Itu dua. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Tadi sudah saya bilang di awal bahwa sampai saat ini para petani di pedesaan itu eh, hidup dalam posisi yang tidak begitu baik dari sisi pendapatannya, sehingga ini juga akan menyebabkan kemiskinan. Dan menurut data yang ada bahwa kemiskinan di pedesaan itu adalah yang paling signifikan ya dibanding dengan tempat-tempat yang lain atau di perkotaan ya. Kemudian juga bahwa pembangunan pertanian itu bisa juga mengurangi gangguan terhadap nilai budaya, kehidupan sosial pedesaan dan ketenagakerjaan. Jadi nilai-nilai budaya yang sudah berjalan dulu gitu ya, itu juga tidak serta-merta seluruhnya berganti ketika terjadi modernisasi di bidang pertanian. Ada bagian-bagian nilai budaya yang harus kita pertahankan. Bagaimana misalnya memperlakukan lingkungan, bagaimana memperlakukan plasma nutfah yang ada, ya. Contoh misalnya kalau pada saat kita memberantas hama penyakit itu kan disemprot gitu ya. Tapi semprotnya karena dulu kita pada saat revolusi hijau itu sifatnya preventif, tidak ada disemprot dulu. Nah, akhirnya apa? Musuh alami hama yang bersangkutan juga ikut musnah.
Sehingga ketika musuh alaminya musnah, maka plasma nutfah juga musnah. Dan itulah yang membuat problem berikutnya muncul, gitu ya. Misalnya dulu tiba-tiba di rumah-rumah petani itu apa bergerombol ada ulat misalnya gitu ya. Nah, kata kata yang ahli ekologi bahwa ulat itu akan muncul seperti itu, gerombol nempel di rumah-rumah atau di tempat yang lain itu karena rantai rantai apa makanan yang dulu kita kenal ya di SMA, di SMP pernah kita belajar itu ada yang terganggu. Kan dulu ya rantai makanan itu kan si ini dimakan ini, pengurai kan gitu ya. Nah, dari proses itu ternyata ada yang hilang gitu ya, rantainya itu. Sehingga apa? Sehingga ada beberapa yang memang tidak tidak dimangsa oleh yang lainnya gitu ya. Itu juga salah satu yang nilai budaya apa penyemprotan gitu ya untuk membasmi hama penyakit akhirnya disemprot dan setelah disemprot itu ternyata tidak. Ya, oke. Ya kalau sudah kuliah mah nggak usah ikut lagi sekarang. Yang ikut sekarang adalah yang belum gitu ya. Udah jadi balik. Yes, sorry. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi itu nilai-nilai budaya seperti itu yang kemudian berpengaruh gitu ya pada kehidupan sosial pedesaannya, ada proses ketenagakerjaan itu jangan sampai merubah atau gangguan itu signifikan sehingga mengganggu gitu ya. Kemudian juga ada pemerataan. Pemerataan itu maksudnya adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Jadi kesenjangan pendapatan itu antara sektor pedesaan dan perkotaan atau juga di desanya sendiri gitu ya. Itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah kita bekerja sama itu untuk menumbuhkan adanya insentif ekonomi. Misalnya kalau buat petani apakah bisa ada subsidi pupuk atau subsidi yang lainnya atau pengurangan PBB misalnya gitu yang memang sampai saat belum ada. Kemudian mendorong peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini sudah barang tentu juga akan meningkat ketika disuplai oleh subsistem agribisnis yang lain. Misalnya subsistem penyediaan sarana produksi. Petani harus mendapatkan faktor-faktor produksi dengan cukup gitu. Kalau misalnya bibit yang digunakan adalah bibit unggul, pasti kalau bibit unggul atau benih unggul dia rakus terhadap unsur hara. Nah, kalau rakus unsur hara berarti harus diberikan pupuknya yang mencukupi. Tapi problemnya adalah misalnya faktor produksi kita pupuknya mahal-mahal gitu kan. Ada subsidi juga kualitas pupuknya nggak bagus misalnya. Ya pasti produktivitasnya juga tidak bagus itu maksudnya. Jadi selalu harus ada dorongan-dorongan untuk peningkatan produktivitas itu juga didorong oleh eh, bagusnya subsistem yang sebelumnya. Dalam hal ini misalnya subsistem penyediaan sarana produksi, gitu ya. Kemudian juga harus meningkatkan peluang bagi individu dalam bidang ekonomi dan politik. Individu dalam bidang ekonomi itu maksudnya bahwa para petani itu juga tadi sudah disebutkan peluang-peluang ya. Misalnya ketika produk itu tidak hanya dijual dalam bentuk yang segar, tapi yang segar itu kemudian diolah. Kalau sudah diolah, kemudian juga bisa memberikan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar. Nah, ketika nilai tambah itu terus diproduksi, maka petani mungkin juga memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya, ya, dalam rangka mensejahterakan dirinya dan masyarakatnya. Ya, juga peluang bagi para pelaku di usaha pertanian untuk terjun dalam dunia politik, gitu ya. Nah, ini juga banyak yang orang-orang pertanian jadi apa jadi politisi gitu yang lain nggak apa-apa selama manfaat mereka banyak untuk eh, kemaslahatan umat ya untuk masyarakat jadi jangan sampai hanya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongannya itu juga malah lebih repot gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini ternyata orang-orang yang dari bidang pertanian kemudian jadi politikus itu belum memberikan arahan atau belum memberikan bantuan yang signifikan ya terhadap pengembangan kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan di pedesaan lewat kebijakan-kebijakannya. Ya. Nah, sekarang yang bagian yang pertama adalah modernisasi pertanian versinya Ate Moser. Bahwa Ate Moser itu menyebutkan bahwa modernisasi pertanian itu adalah
dalam bentuk teknologi. Teknologi itu berarti katanya cara melakukan sesuatu. Kalau di bidang pertanian, ada kegiatan menabur benih, ada mengolah tanah, memanen tanaman, merawat ternak, termasuk juga penyediaan sarana produksi gitu ya. Sarana produksi itu kan ada pupuk, pestisida, obat-obatan, dan juga pakan dan yang lain-lainnya, termasuk peralatan dan tenaga kerja, gitu kan ya. Nah, semua faktor produksi tadi dikombinasikan gitu ya. Kemudian digunakan untuk berproduksi, kan gitu ya. Nah, kata Atemos ini, katanya kalau untuk pembangunan pertanian itu teknologinya harus terus berubah gitu. Ketika mereka berhenti berubah, katanya maka pertanian itu menjadi stagnan. Kalau stagnan, maka gitu kan produktivitasnya juga akan rendah. Nah, kemudian juga kalau teknologi itu juga berhenti, itu juga akan ternyata berakibat ke hal yang lain. Misalnya ada eh, kerusakan tanah dan lain gitu ya. Nah, kita pernah merasakan tahun 80-an ketika zaman Orde Baru bahwa di kita itu pernah merasakan ini apa eh, merasakan swasembada pangan tahun 83 atau 84 gitu ya. Itu pernah zaman Pak Harto itu kita swasembada pangan, artinya bahwa pangan kita disediakan oleh kita sendiri gitu ya. Dan bahkan kita bisa memberikan sumbangan kepada negara-negara di Afrika yang mengalami kesulitan pangan. Nah, hanya sayangnya ternyata mempertahankan itu sangat sulit gitu. Sehingga prestasinya setelah 5 tahun berikutnya, setelah kita swasembada, malah kita jadi pengimpor beras terbesar di dunia. Nah, gitulah. Jadi itulah yang bisa kita jelaskan. Nah, sekarang bahwa modernisasi pertanian menurut Atemosor itu atau tradisional menuju pertanian yang modern. Nah, sementara pengertian yang diberikan pertanian modern itu adalah pertanian yang dinamis dan fleksibel serta terus-menerus meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas itu kan kalau yang kita tahu produktivitas itu adalah hasil persatuan luas persatuan waktu kan gitu. Misalnya kalau misalnya kita cerita produktivitas padi sawah misalnya di Kota Tasikmalaya adalah 5 ton per hektar per musim tanam. Kenapa harus ada musim tanam? Karena musim tanam di musim hujan dengan musim tanam musim kemarau itu pasti ada bedanya. Gitu. Makanya untuk produktivitas itu harus tahu Anda bahwa itu satuan hasil per gitu ya, satuan luas tanam per satuan musim gitu ya. Jadi misalnya 5 ton per hektar per musim tanam gitu ya. Jadi itu. Nah, sedangkan pertanian modern itu juga sesungguhnya adalah pertanian yang progresif. Jadi selalu maju dan selalu berubah. Itu. Nah, ini intinya bahwa yang dimaksud dengan modernisasi pertanian oleh A.T. Moser adalah transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih dinamis dan fleksibel serta meningkatkan produktivitasnya. Ya. Kemudian berikutnya modernisasi pertanian itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama syaratnya adalah bahwa teknologi dan efisiensi harus terus-menerus diperbaiki. Gitu. Itu yang disebut modernisasi gitu. Jadi syaratnya itu teknologinya harus jalan terus, harus ada progresnya, harus ada bahannya. Nah, seperti sekarang memang teknologi itu maju terus gitu kan ya. Apalagi sekarang yang kita kenal dengan smart farming misalnya bahwa teknologi-teknologi budidaya itu bisa menggunakan IT bantuannya gitu ya. Ada yang pakai drone, ada yang pakai HP kemudian mengatur penanaman apa atau penyiraman dan yang lain-lain. Nah, kalau teknologi jalan maka efisiensi juga terus akan meningkat gitu ya. Harus lebih efisien. Yang kedua, syaratnya adalah produksi berubah mengikuti permintaan konsumen atau market oriented. Artinya, ketika modernisasi pertanian itu berjalan, maka produksi itu akan mengikuti permintaan konsumen. Apa yang diminta konsumen itu yang diproduksi. Apa yang diminta pasar itulah yang diproduksi. Kalau dulu yang bukan modern ya, pemasaran modern bahwa ada yang nyebut
disebutnya itu production oriented. Jadi orientasinya itu produksi, buat aja produknya gitu kan. Pasar ngerespon nggak? Ya nggak mau tahu. Pokoknya produksi banyak lempar ke pasar. Mau laku syukur nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu. Tapi sekarang bahwa produksi itu harus katanya market oriented atau customer oriented atau consumer oriented. Jadi apa yang diminta konsumen itulah yang diproduksi, gitu ya. Yang ketiga, syarat-syaratnya adalah rasio output input terus-menerus berubah disesuaikan perubahan produk, teknologi, dan harga. Tadi bisa disebutkan di bagian nomor satu bahwa syarat modernisasi pertanian itu efisiensi harus terus ditingkatkan. Nah, efisiensi itu kan bisa dihitung dengan rasio output input gitu. Kalau outputnya lebih besar dibandingkan input, kalau hasilnya itu lebih besar dibandingkan yang dikorbankan faktor produksi kan, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, dan yang lain-lain. Jadi kalau outputnya lebih besar dibanding input, maka efisien dia. Tapi kalau outputnya lebih kecil dibandingkan input yang diberikan, maka tidak efisien. Nah, itulah syarat yang disampaikan oleh AT Moser. Nah, kemudian ada beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam pembangunan pertanian. Pertama adalah proses produksi. Jangan lupa bahwa kita kalau ingin menghasilkan produktivitas yang tinggi, maka proses produksinya juga harus diperhatikan. Bagaimana tanaman memerlukan unsur hara, bagaimana tanaman harus diperlakukan. Ketika butuh air harus kasih air, ketika butuh pupuk harus pupukan gitu ya. Jadi sekali lagi menurut Moser bahwa unsur penting dalam pembangunan pertanian adalah proses produksi yang harus diperhatikan. Yang kedua, serta petani. Petani itu kan pelaku utama dalam proses modernisasi pertanian yang akan melaksanakan itu petani. Sehingga apa? Pasti dan serta petani itu signifikan. Ya, sangat diperlukan. Kemudian usaha tani. Usaha tani itu ada dua macam. Ada usaha tani sebagai usaha keluarga, artinya bahwa produksi yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu hanya untuk kepentingan pemenuhan keluarga saja. Kan gitu. Tapi di sisi yang lain, selain sebagai usaha keluarga atau subsisten, maka juga ada usaha tani yang dia perlakukan sebagai perusahaan. Berarti kalau perusahaan, sebagian besar atau seluruhnya untuk dijual, itu komersil. Kalau tadi sebagai usaha keluarga, ya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian juga ada yang disebut syarat mutlak. Syarat mutlak itu yang menurut Moser itu pertama adalah pasar. Kita tahu kalau kalau apa subsistem di sistem agribisnis itu kan ada 5 ya. Ada subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem on farm, kemudian yang ketiga subsistem pengolahan hasil, yang keempat subsistem pemasaran, dan yang kelima subsistem unsur penunjang kan gitu. Nah, pasar itu adalah subsistem yang keempat dan yang harus ada. Kalau pasar tidak ada, sistem agribisnis itu tidak berjalan dengan baik. Mau dikemanain produk yang dihasilkan, mau dikemanain hasil yang sudah diolah gitu ya. Jadi pasar syarat mutlaknya. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berubah. Tadi sudah disampaikan juga. Memang teknologi dari masa ke masa harus berubah ke arah yang jauh lebih baik. Ketiga, tersedianya input dan peralatan pertanian secara lokal. Nah, input dan peralatan pertanian itu masuk di subsistem yang pertama kan. Subsistem pertama itu kan saprodi, penyediaan sarana produksi. Dia ada pupuk, dia ada benih, ada pestisida, ada bibit, ada alsintan, alat mesin. Tapi catatannya adalah bahwa tersedianya sarana produksi pertanian itu juga harus disediakan secara lokal. Artinya mudah dicari, mudah diperoleh gitu ya maksudnya. Ya. Jadi usahakan bahwa faktor produksi itu tersedia secara lokal. Makanya sekarang ini para petani diberikan penyuluhan, pelatihan oleh para penyuluh ya ataupun pihak-pihak yang concern dengan bidang pertanian supaya mereka bisa membuat pupuk sendiri. Apalagi kalau sekarang isunya isu petani organik lagi, maka membuat pupuk organik dari bahan limbah di dapur atau dari kotoran hewan yang mereka produksi ya di kandang hewan mereka itu harus bisa diproduksi sendiri supaya tidak tergantung kepada pupuk-pupuk kimia ya, atau pupuk yang
dibeli lagi oleh para petani gitu ya. Jadi termasuk alat-alat yang harus tersedia lokal. Keempat, harus ada insentif produksi. Insentif produksi diantaranya adalah misalnya apa, bantuan pupuk gitu ya, subsidi pupuk atau subsidi-subsidi yang lainnya. Kelima, jasa transportasi. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal pembangunan pertanian, pengertiannya ada jalan, ada jembatan, sehingga jalan dan jembatan ini bisa menghubungkan antara sentra produksi di pedesaan ke sentra pasar di perkotaan. Itu syarat mutlak menurut Atemus. Kemudian yang jadi syarat pelancar adalah diantaranya pertama pendidikan, pembangunan, atau maksudnya ada pelatihan, ada apa, kursus begitu ya, kursus lapangan dan yang lain-lain, itu penting. Yang kedua, kredit produksi. Kenapa kredit produksi jadi syarat pelancar? Pada umumnya petani kita itu dalam posisi, lemah modal, ya, lemah permodalan, sehingga untuk pelaksanaan produksi mereka harus dibantu. Hanya sayangnya ketika mengakses kredit produksi yang berjalan di kita itu selalu harus dibarengi dengan tersedianya agunan atau jaminan, ya. Tidak salah karena pemerintah sudah menekankan bahwa kalau kredit itu harus ada jaminan, secure loan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau pinjam ya harus ada jaminannya gitu kan. Nah, walaupun pernah pemerintah juga memberikan kredit yang tanpa jaminan seperti kredit usaha tani itu tanpa jaminan. Jaminannya hanya pemerintah percaya bahwa petani yang diberikan kredit usaha tani itu adalah benar-benar petani. Cuma masalahnya pada saat KUT juga ada pihak-pihak yang lain yang di luar petani juga ikut nimbrung gitu ya. Ini yang suka kadang-kala di kita itu kadang kita suka perhatikan bingung sendiri gitu ya. Kredit untuk petani dipinjam sama orang yang bukan petani gitu ya. Pada saat mengembalikan, petani bisa mengembalikan karena memang mereka digunakan untuk berbudidaya komoditas tertentu. Kalau yang bukan petani mah uangnya dipakai beli alat elektronik, dipakai apa, bahkan ada yang dipakai untuk menikah lagi. Kalau jalur Pantura itu banyak kejadian, petani mah satu paket, mereka mah bisa 3 paket. Gitu. Pada saat mengembalikan, petani mah bisa karena memang digunakan untuk berproduksi, mereka mah nggak bisa. Ini yang kadang-kala membuat program-program di kita tuh nggak jalan. Ya, banyak yang ikut nimbrung tapi sebetulnya bukan bagiannya dia. Syarat pelancar yang lain ada kegiatan-kegiatan kelompok. Petani di pedesaan tidak bisa dia jalan sendiri. Mereka harus bergabung, mereka harus berkelompok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Gitu kan? Ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani, ada kelompok mitra cai, ada gapoktan, yang lain-lain. Yang keempat, syarat pelancarnya adalah perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Maksudnya perbaikan itu adalah intensifikasi. Jadi kalau lahannya tetap gitu ya, nggak bisa diperluas lagi, maka di lahan yang sama itu dilakukan perbaikan dalam bentuk intensifikasi, ya, apa, mungkin dengan sentuhan apa, teknologi baru gitu ya atau yang lainnya. Jadi meningkatkan produksinya itu dari lahan yang tetap. Sedangkan perluasan lahan pertanian dan meningkat produksi dengan memperluas arealnya kan. Sementara kalau di Pulau Jawa nampaknya kalau perluasan lahan pertanian itu sudah tidak mungkin. Kecuali kalau di luar Jawa. Di luar Jawa juga sekarang sudah mulai problem gitu ya. Karena lahan itu sekarang jadi bahan langka juga. Jadi komoditas yang langka dimanapun di Indonesia ini. Walaupun mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa dilakukan ekstensifikasi. Ya, jadi nomor 4 itu yang dimaksud perbaikan adalah intensifikasi, kalau yang perluasan adalah ekstensifikasi. Yang kelima, syarat pelancar itu kalau ingin lancar dalam proses pembangunan pertanian, maka harus ada perencanaan yang sifat nasional. Ya, biasanya kalau program-program itu nasional langsung dari pusat dari Jakarta itu gebiarnya luar biasa. Ya, seperti misalnya tahun 2010 itu ada program nasional itu Go Organic. Petani-petani diarahkan untuk bertanam padi organik. Ramai sekali 2010. Tetapi ketika program itu sudah selesai, selesai juga mereka. Yang tadinya petani nanam padi organik dengan syarat segala macam sampai sertifikasinya, ketika program itu selesai, selesai juga mereka. Mereka switch back to konvensional.
mereka balik lagi ke budidaya yang konvensional yang menggunakan pupuk kimia. Itulah kebiasaan-kebiasaan kita. Habis program, habislah. Mereka balik lagi. Kalau ada bantuan, bantuan sudah habis, ya gitu lagi. Itu jadi tidak progres gitu ya. Makanya bantuan-bantuan itu juga sebetulnya memang berakibat fatal juga karena mereka sering dikasih bantuan, akhirnya mereka tergantung ke bantuan. Kalau bantuannya nggak ada, ya udah berhenti gitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi ini ada 5 yang jadi syarat pelancar menurut Atemosa. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana kaitan antara bisnis pertanian dengan implementasinya. Nah, kalau ingin melaksanakan di bisnis pertanian, maka yang harus diperhatikan adalah pertama, hitung-hitungan ekonominya. Ada tadi sudah sampaikan bagaimana rasio output dengan input, ya atau rasio input dengan output atau IO ya kalau bahasa orang-orang ekonomi. Jadi perbandingan antara input dengan output. Tadi sudah saya sampaikan kalau inputnya lebih besar dibanding output tidak efisien. Tapi kalau inputnya lebih kecil dibanding outputnya maka efisien. Yang kedua, biaya dan penerimaan harus dihitung gitu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk faktor produksinya, kemudian berapa banyak penerimaan. Penerimaan itu kan jumlah produksi dikali harga jual kan. Jadi produksinya berapa ton atau berapa kilo kali harganya berapa. Itu dalam bentuk penerimaan. Nah, kalau kita ingin mengetahui pendapatannya, maka penerimaannya nanti dikurangi dengan total biaya yang kita habiskan. Itu bisa kita lihat. Atau misalnya lebih jauhnya, kalau mungkin nanti Anda membuat skripsi, misalnya untuk menulis kelayakan usaha, maka nanti akan bisa dihitung RC rasionya, R-nya revenue atau penerimaan dibagi dengan total cost-nya. Nanti akan ketemu layak atau tidak gitu ya usaha yang dilakukan. Yang ketiga dalam bisnis pertanian itu harus diperlakukan juga sebagai salah satu perusahaan. Sebagaimananya perusahaan maka hitung-hitungannya harus jelas gitu ya. Ada uang kalau uang itu ada uang pribadi, ada uang perusahaan. Tidak boleh uang perusahaan pakai pribadi, pribadi itu perusahaan. Jadi betul-betul nanti secara apa profesional bahwa itu diperlakukan sebagai perusahaan di bidang pertanian. Yang keempat dalam bisnis pertanian yang harus perhatikan adalah sistem pertanaman. Sistem pertanaman itu maksudnya adalah yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pertanaman itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Ya, fisiologisnya tanaman juga harus kita perhatikan. Dia butuh pupuk, dipupuk. Dia butuh air, dikasih air kan gitu ya. Atau sistem pertanamannya pakai mulsa, misalnya. Hitung-hitungan juga di bisnis pertanian itu. Kalau sistem pertaniannya pakai mulsa, apa manfaat yang bisa kita peroleh? Manfaatnya kalau pakai mulsa gitu ya, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman itu pasti tidak tidak akan hidup baik gitu karena tertutup kan. Kalau tertutup maka dia akan mati. Kalaupun tumbuh dia tidak akan meluas gitu kan. Jaga suhu tanah dan yang lain-lainnya. Hanya masalahnya itu aman tapi berbiaya tinggi kan. Beli mulsanya, kemudian dipasang nanti. Nah, terus misalnya pertimbangannya nggak pakai mulsa, berarti dibiarkan kan? Berarti resiko eh, tenaga kerja untuk apa, melakukan pembersihan gulma, misalnya, itu juga akan besar. Belum lagi apa? Kalau kita sudah menggunakan pupuk kandang kan banyak biji-biji tanaman liar ya yang dimakan oleh hewan itu terus dibuang lagi dalam bentuk kotoran ketika ditebar oleh kita itu pada tumbuh lagi pasti dari pupuk kandang itu banyak rumput-rumput atau gulma yang tumbuh sehingga itu juga akan menyebabkan biaya tenaga kerja besar kan gitu. Makanya kalau di bisnis pertanian harus timbang-timbang mana yang pakai emulsa atau tidak. Kalau tidak ada juga biaya tenaga kerja. Nah, itu dibanding-banding biaya itu ya. Nah, karena kita ingin memperlakukan pertanian ini sebagai salah satu bisnis yang tadi memperhatikan empat tadi, implikasinya maka hitung-hitungan biaya, hitung-hitungan pendapatan, hitung-hitung penerimaan itu penting. Bagaimana usaha kita untung atau rugi,
atau titik impas misalnya, itu bisa diukur. Yang kedua, petani berpikir sejalan dengan sistem pertanaman tadi yang sudah saya sampaikan. Petani berpikir sejalan dengan sistem pertanian. Kalau pertanaman butuh pupuk kapan? Kalau dia butuh air kapan? Kan kita juga tahu gitu ya. Kalau padi itu kan ada aturan mainnya. Kalau setelah ini dikasih airnya segini. Kalau ini dikasihnya macak-macak misalnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud petani berpikir sejalan dengan sistem pertanaman. Yang ketiga, bisnis pertanian yang besar dapat dikembangkan pada lahan sempit. Bisnis pertanian besar dapat dikembangkan pada lahan sempit. Artinya ini usaha-usaha bisnis pertanian yang dilakukan secara intensifikasi. Ya. Nah, yang keempat juga implikasinya adalah bahwa tipe bisnis pertanian yang berbeda memerlukan program yang berbeda pasti gitu ya. Mulai dari komoditas yang berbeda. Kalau komoditas berbeda, maka cara penanganannya juga berbeda, cara memupuknya berbeda, banyak pupuk yang digunakan juga berbeda dan yang lain-lain. Sehingga di sini sebutkan tipe bisnis pertanian yang berbeda, pasti programnya juga berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian menurut Atmosfer itu juga ada disebutkan 6 kelompok kegiatan dalam perencanaan dan mengorganisir pembangunan pertanian. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian itu untuk menemukan dan mengembangkan teknologi tani yang baru dan lebih baik. Siapa yang melaksanakan? Bisa lembaga-lembaga penelitian, bisa LSM yang membantu para petani, bisa perguruan tinggi, ada dosen, ada mahasiswa kan gitu. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah mengusahakan adanya impor. Ya, kalau itu terpaksa. Tapi yang paling baik adalah produksi dalam negeri bagi sarana produksi dan alat pertanian yang diperlukan. Jadi tadi kan syaratnya tadi ya kata Atemosan bahwa faktor produksi itu harus ada dan harus diproduksi lokal. Itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah menciptakan struktur pedesaan progresif atau SPP atau organisasi dari pedesaan yang menyediakan saluran agar bahan informasi antar usaha tani dan masyarakat sekitarnya bisa terjalin. Sebetulnya yang nomor tiga ini panjang lagi ceritanya ya, bahwa struktur pedesaan progresif itu ada. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa struktur pedesaan progresif itu adalah yang bisa menyediakan saluran informasi khususnya antara usaha tani dengan masyarakat sekitar dan pelaku usaha yang lain. Yang keempat, bisa juga menciptakan dan memelihara adanya perangsang yang cukup bagi petani untuk meningkatkan produksi. Perangsang seperti apa? Subsidi, misalnya subsidi pupuk, subsidi pestisida, ataukah misalnya kalau yang dari dulu saya menginginkan itu ada diskon PBB misalnya ya. Kalau petani yang punya lahan itu misalnya kalau itu digunakan untuk apa pertanaman tanaman pangan misalnya gitu ya, dikasih diskon PBB-nya. Walaupun sampai sekarang enggak ya. Jadi ada perangsang, ada insentif. Kelima juga harus memperbaiki tanah pertanian. Nah, ingin juga saya sampaikan bahwa akibat revolusi hijau yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru gitu ya. Pokoknya segala cara dipakai, kimia dipakai, ya, baik pupuk maupun pestisida. Dan pada saat itu memang berhasil gitu ya meningkatkan produktivitas tanaman pangan kita. Tetapi ternyata sekarang ini dibaca situasinya, ternyata pemupukan kimia yang berlebihan itu akan menyebabkan lahan-lahan kita itu tidak subur lagi, ya. Nah, kecenderungannya kalau dikasih pupuk nitrogen itu kayak urea gitu ya, itu tanah itu akan memadat. Kalau tanah memadat, maka unsur hara itu tidak bisa diperoleh dengan baik karena apa? Tanah memadat itu mikroba yang dalam tanah juga tidak bisa berkembang. Sistem perakaran juga yang masuk ke dalam tanah juga susah karena keras. Ya. Sesungguhnya harusnya kan ada pori-pori ya, ada porus misalnya. Kalau memadat nggak bisa. Sehingga lambat laun produktivitas tanaman kita menurun, menurun, menurun. Hasilnya itu. Nah, sehingga sekarang harus ada lagi upaya-upaya untuk memperbaiki tanah pertanian. Makanya isunya sekarang memperbaiki tanah pertanian dengan cara teknologi organik kan gitu. Mengembalikan kesuburan, mengembalikan tekstur tanah, mengembalikan struktur tanah ke bagian-bagian atau ke struktur tekstur yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
gitu. Keenam, mendidik dan melatih teknisi agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Maksudnya mendidik dan melatih teknisi itu PPL, kan yang dekat dengan para petani itu PPL, atau misalnya para mahasiswa, atau di perguruan tinggi yang kadangkala juga mereka dikirim ke lapangan dalam bentuk KKN misalnya atau pengabdian masyarakat. Jadi mereka harus dididik gitu ya, supaya mereka bisa mengawal atau membimbing para petani untuk melaksanakan usaha taninya, gitu ya. Nah, sorry. Nah, ini kan yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk memahami pembawaan pertanian itu khususnya di sistem agribisnis ini kan yang kita pegang. Ini jangan lupa nih, pendekatan sistem ini harus kita apa ya, harus kita simpan di dalam pikiran kita, tidak usah buka-buka lagi. Yang disebut sistem agribisnis itu terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima subsistem. Subsistem pertama adalah subsistem penyediaan saluran produksi. Di sana ada pupuk, ada pestisida, ada alat mesin pertanian. Yang kedua setelah itu ada subsistem on farm, di ladang, di sawah, di kolam gitu. Mereka tempat para petani menghasilkan produk-produk tertentu. Nah, di on farm itu kan dihasilkan produk yang segar. Tapi masalahnya yang segar itu untuk komoditas-komoditas pertanian itu hanya bisa dimanfaatkan maksimum saja sampai 25% lah, ya sampai 20 atau 25%. Sisanya mubazir. Karakteristik produk pertanian adalah perishable, mudah rusak, mudah busuk. Kalau itu tidak dimanfaatkan, mubazir, busuk kan gitu. Makanya untuk meningkatkan nilai tambah ekonominya, dibuatlah subsistem yang ketiga untuk pengolahan hasil. Cabai dimakan yang segarnya 25%, yang 75%-nya diolah jadi saus. Tomat segarnya sekian, yang sebagian lagi diolah jadi saus misalnya dan yang lain-lain ya itu. Jadi meningkatkan nilai tambah, segarnya bisa dikonsumsi, yang diolahnya juga sudah ada. Tapi yang dua subsistem ini juga tidak akan berhasil dengan baik pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan petani kalau tidak ada subsistem yang keempat, subsistem pemasaran. Itu harus ada juga. Jadi yang segar dijual, dipasarkan. Yang diolah dijual juga untuk dipasarkan. Kan gitu. Nah, kemudian subsistem yang terakhir adalah subsistem unsur penunjang. Unsur penunjang itu ada misalnya lembaga keuangan, ya agrobank misalnya saya sampaikan di sini contohnya. Agrobank ini sebagai lembaga keuangan tahu persis bahwa para petani itu di kita itu lemah modal sehingga harus dibantu modalnya kan untuk membeli pupuk, untuk membeli bibit, untuk membeli pestisida sehingga adalah kredit dari perbankan gitu ya. Subsistem unsur penunjang yang lain adalah PPL, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan lain-lain. Lalu memberikan bantuan pada petani di subsistem on farm misalnya tentang teknologi teknologi baru. Perguruan tinggi sama juga. Perguruan tinggi dosennya pun mahasiswa misalnya kasih hasil penelitiannya didiseminasikan ke para pelaku agribisnis supaya mereka paham sebetulnya apa yang harus dilakukan. Kemudian lembaga penelitian, ada LSM, banyak lah. Nah, sebagaimana halnya sebuah sistem, maka kalau salah satu dari subsistem ini nggak jalan, maka sistem itu nggak jalan. Itu intinya. Jadi kalau kita cerita ada 4 subsistem dalam sistem agribisnis, kalau salah satu subsistem nggak jalan, maka sistem agribisnis nggak jalan. Jadi harus jalan semuanya. Nah, inilah barangkali para mahasiswa, saya ingin menitipkan ini supaya Anda mulai dari kemarin mestinya kalau belum tahu ya sekarang ini hafalin terus, ingat-ingat ya. Karena kita ini tidak lepas dari ini nanti itu sampai bahkan sampai keluar, kita sampai jadi alumni itu pasti ini yang dibahasnya kita itu ya dalam kerangka sistem agribisnis itu. Jadi bagian yang penting. Ada juga yang istilahnya bahwa sistem agribisnis itu ada hulu, ada hilir kan gitu ya. Tapi kalau berceritanya ada hulu hilir pasti tanya lagi, ai hulunya yang mana, hilirnya yang mana gitu kan. Kalau yang ini sudah langsung hulu hilirnya sudah disebutkan. Ya, kalau nanya hulu, hulunya berarti penyediaan sarana produksi, on farm-nya, hilirnya adalah pengolahan hasil, subsisten pemasaran kan gitu. Ya. Nah, saya kira inilah ya para mahasiswa, saya kira alhamdulillah ini saya tidak akan lewat lagi ke sini karena di kelas yang lain juga belum.
ya. Sampai sini saja dulu supaya materinya sama dengan apa kelas yang lain. Gitu ya. Saya kira itu para mahasiswa dan silakan barangkali ada yang mau ditanyakan untuk pemahamannya silakan. Barangkali ada yang bertanya. Sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya, stop share dulu. Oke, ini hanya berapa orang ya yang ikut kuliahnya? 9 orang. Ya banyak ya. Nanti mah kita akan apa? Akan kita atur gitu ya. Untuk daringnya kan minggu depan juga ada ya. Tapi kalau misalnya yang belum hanya 9 orang, saya kira gabung aja dengan yang kelas yang lain nanti ya. Tolong dibuka itunya kameranya. Saya akan screenshot juga untuk absennya, menambahkan yang kemarin gitu ya. Menambahkan yang kelas-kelas kemarin. Silakan dibuka dulu. Ai, mana Ai, Randy? Yang punya siapa? Kamera error?